Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Nur Atorik. NIM saya 220089. Program studi manajemen kelas LC1 manajemen semester 3 dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGM, CPLM, CIB, M Teguh Setiadi 211082. Komunikasi dan komunikasi bisnis. Setelah mengikuti perkuliahan semester 3 ini, saya mencoba mengulas kembali dengan MK Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi. Saya mengharapkan dapat memahami tentang komunikasi umumnya dan komunikasi bisnis khususnya. Di sini poin-poin yang akan dibahas sama saya antara lain, yang pertama ada pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis, dan yang keduanya ada proses komunikasi dan unsur komunikasi, yang ketiganya ada lingkup komunikasi, yang keempatnya hambatan dan keberhasilan komunikasi. Di sini akan membahas poin pertama, yaitu pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis. Komunikasi, manusia sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk saling berhubungan satu sama lain sejak dilahirkan, dan belum bisa berbicara manusia sudah melakukan komunikasi. Kalau popoknya basah, lapar, haus, atau sakit, dia menangis sebagai upayanya mengkomunikasikan bahwa ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Komunikasi berasal dari kata Latin communis, communico, communicatio, yang berarti sama. Pengertian sama, tekanannya adalah sama antara apa yang disampaikan dengan apa yang diterima. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan satu sama lain. Menurut Wirjawan dan Nur Hadi 1990, secara umum komunikasi menggunakan bahasa. Namun sebenarnya berkomunikasi tidak hanya menggunakan bahasa, tetapi juga menggunakan simbol, isyarat, dan bahasa tubuh, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Bertutur dalam berkomunikasi menggunakan bahasa lisan disebut komunikasi verbal, dan berkomunikasi dengan simbol atau isyarat disebut komunikasi nonverbal. Apabila pesan tidak diolah dengan baik, apalagi cara penyampaiannya yang kurang tepat, sulit mengharapkan hasil komunikasi yang baik. Apalagi kalau pesan itu keluar dari konteks dan maksud utama. Komunikasi itu melibatkan komunikator sebagai source atau pengirim pesan, yang menyampaikan pesan message melalui media channel yang disampaikan kepada penerima receivers. Dalam proses penyampaian pesan ini mungkin saja terjadi pertukaran pikiran atau umpan balik feedback. Proses ini bisa dilakukan berulang-ulang bila audiensnya belum memahami materi secara tuntas. Ketuntasan pemahaman oleh komunikan merupakan indikator keberhasilan dari komunikasi ini. Untuk menyampaikan pesan, komunikator harus mempunyai kemampuan melakukan encoding, yaitu memformulasikan segala gagasan atau idenya agar lebih mudah diterima oleh komunikan gitu. Selanjutnya, komunikan melakukan decoding atau menafsirkan maksud pesan itu untuk memastikan apakah penerimaan pesan itu sudah sesuai dengan maksud pengirim. Yang kedua, komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah interaksi yang terjadi antara pelaku bisnis. Komunikasi itu bisa terjadi antara pedagang dengan pembeli, antara perusahaan dan langganan, antara bank dan nasabah. Komunikasi juga terjadi secara internal antara atasan dan bawahan, dan sebaliknya, atau selevel. Masalah yang dikomunikasikan adalah
hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan atau usaha. Proses jual beli terjadi komunikasi, yaitu tawar menawar atau mengenai berbagai persyaratan yang sedang dinegosiasikan. Menurut Purwanto 2006, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun komunikasi nonverbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Dunia bisnis itu sangat luas, mulai pedagang kecil, pedagang besar, skala lokal, nasional sampai internasional. Di sini saya akan membahas poin kedua, yaitu ada proses komunikasi dan unsur komunikasi. Proses komunikasi dapat dipandang sebagai yang pertama proses penyampaian informasi, ada yang kedua proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain, yang ketiga proses penciptaan arti terhadap gagasan. Kedua, unsur komunikasi sebelumnya sudah dibicarakan bahwa unsur komunikasi itu adalah komunikan, pesan, media, penerima, dan umpan balik. Selanjutnya perlu diingat bahwa semua unsur ini harus pada posisi memiliki pandangan serta kepentingan yang sama, terutama komunikator dan komunikannya. Karena itulah nanti juga akan dibahas tentang analisis audiens untuk meyakinkan bahwa informasi akan disampaikan kepada orang yang tepat. Sebuah perusahaan akan menjual truk yang diageninya sangat tepat kalau audiens yang hadir adalah para pengusaha angkutan. Kurang cocok kalau yang hadir adalah para seniman, para buruh yang tidak ada hubungannya dengan truk. Sini saya membahas poin ketiga, lingkup komunikasi. Jadi ruang lingkup komunikasi itu sangatlah luas, seolah-olah tidak ada batasannya. Komunikasi ada pada berbagai bidang kegiatan kehidupan manusia. Bidang-bidang komunikasi meliputi ada komunikasi organisasional, yang kedua ada komunikasi bisnis, yang ketiga ada komunikasi sosial, yang keempat ada komunikasi politik, yang kelimanya ada komunikasi budaya, yang keenamnya ada komunikasi internasional, yang kelimanya ada komunikasi keluarga, ada juga komunikasi pendidikan, ada juga komunikasi tentang kesehatan dan sebagainya. Meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Kadang-kadang ada komunikasi yang tidak rasional, misalnya komunikasi kepada makhluk gaib yang sulit bisa dipercaya. Banyak praktek, entah benar atau tidak, kalau ada orang pintar yang mampu berkomunikasi secara supranatural kepada makhluk halus gitu, penunggu gunung, pemberi pesugihan, kesaktian, dan sebagainya. Sifat komunikasi itu meliputi komunikasi lisan, tulisan, komunikasi nonverbal melalui atau gestural, yaitu bahasa tubuh atau melalui simbol dan gambar-gambar. Ada juga komunikasi langsung dan komunikasi bermedia. Tekanan komunikasi yang berhubungan dengan jumlah komunikan dikenal adanya komunikasi pribadi atau antar pribadi, komunikasi kelompok atau antar kelompok, kelompok kecil atau kelompok besar, ada komunikasi massa cetak dan media, massa elektronik. Ada juga komunikasi bermedia seperti melalui surat, internet, email. Tujuan komunikasi adalah untuk mengubah sikap dan perilaku, mengarahkan pendapat atau opini baik individu atau masyarakat luas. Fungsi komunikasi terutama adalah untuk menyampaikan informasi, lebih banyak digunakan dalam dunia pendidikan, kadang-kadang untuk memberikan hiburan serta mempengaruhi orang lain. Teknik dalam berkomunikasi meliputi teknik informatif, persuasif, instruktif, dan humanis. Metodenya bisa menggunakan saluran jurnalisme, hubungan masyarakat, iklan,
reklam buku-buku, atau yang lebih dahsyat lagi kalau sudah menggunakan metode perang urat syaraf. Secara umum, komunikasi meliputi pengirim pesan, media, dan penerima pesan. Pembahasan mengenai komunikasi berputar-putar antara pengirim dan penerima pesan. Pesan itu bisa searah saja, one way traffic, tetapi komunikasi yang baik adalah dua arah, two way traffic, dan lebih baik lagi kalau dilakukan oleh banyak pihak atau multi way traffic. Di sini saya akan membahas poin keempat, hambatan dan keberhasilan komunikasi. Komunikasi bisa saja gagal karena kurang baiknya mempersiapkan atau perencanaan komunikasi itu. Komunikasi juga bisa gagal karena ada sesuatu yang mengganggu. Komunikasi juga bisa gagal kalau sumber utamanya terbawa emosi, tidak bisa menahan diri dari serangan audiens. Oleh sebab itu, perlu dipelajari beberapa hal yang menggagalkan komunikasi tersebut. Dalam suatu acara berkomunikasi bisa disiapkan orang yang tugasnya meredam atau menetralisir keadaan. Sebagai orang bijak, mengembalikan pokok masalah yang sedang dibicarakan. Berikut adalah beberapa penyebab gagalnya suatu komunikasi. Yang pertama, ada gangguan fisik. Semua pihak menghendaki agar komunikasi berjalan lancar. Semua pesan bisa diterima, dipahami, dan pesan-pesannya dapat dilaksanakan. Namun demikian, dalam komunikasi itu akan ada saja menghadapi masalah, halangan, dan hambatan. Permasalahan yang sering ditemukan adalah hambatan faktor fisik. Ruangan tempat berkomunikasi bisa terlalu sempit, pengapuasannya tidak nyaman, banyak audien dalam ruangan yang pandangannya terhalang oleh sesuatu seperti tiang, sandaran kursi yang tinggi, dan sebagainya. Suasana ini bisa menjadikan peserta atau audien tidak fokus. Pengeras suara atau sound system yang mungkin terganggu karena kabel yang kurang baik, sehingga menimbulkan bunyi berisik, kresek-krekek, menyebabkan kata-kata yang diucapkan pembicara menjadi jelas. Bila listrik mati dan pengeras suara menggunakan baterai dan baterainya tidak tersedia atau sudah lama dalam kondisi low, menjadikan panitia sibuk dengan urusan baterai saja, bisa terjadi ada suara gaduh di luar. Misalnya ada mobil pemadam kebakaran yang lewat, sirine ambulan dan mobil polisi pengawal pejabat, atau mobil jenazah, sangat berpotensi mengganggu perhatian audien. Tidak jarang bau yang bisa mengganggu, bau bangkai, bau sampah, atau mungkin bau karena konsleting kabel listrik, bau kain terbakar, bahkan bau orang membakar sate bisa mengalihkan perhatian. 2. Salah penafsiran. Komunikator telah panjang lebar menyampaikan pesan dengan berbagai cara dan variasi, maksudnya agar mendapat perhatian serius dari audien, tetapi malah terjadi sebaliknya. Salah penafsiran ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain masalah bahasa. Bisa terjadi penyampaian pesan terlalu banyak menggunakan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa lainnya, yang nampak kalau komunikator ingin ngegagahan atau memang kesulitan mencari padanan kata yang tepat dalam menyampaikannya kepada audien. Mungkin banyak menggunakan kata seperti negosiasi, trade-off, adjustment, yang mungkin bisa menjadikan orang salah paham. Yang keempatnya, ada perbedaan latar belakang. Komunikator sebaiknya mempertimbangkan latar belakang audien, misalnya tentang pendidikan,
latar belakang budaya dan emosional bisa terjadi audiennya banyak yang berpendidikan rendah dibandingkan yang berpendidikan tinggi. Di sini mungkin terdapat hambatan dalam cara pemahaman, apalagi disampaikan dalam bahasa ilmiah yang tinggi. Bisa juga terjadi si komunikator berasal dari daerah yang bahasanya kedengaran keras dan kasar, menyebabkan ada rasa takut atau tidak simpati lagi. Secara emosional, mungkin ada yang sangat perasa, mudah tersinggung. Yang kelima, adanya gangguan kesehatan. Dalam suatu pertemuan mungkin saja ada gangguan karena ada peserta yang sering batuk, sering mudah berdahak, sering keluar masuk ke kamar kecil. Ada yang merasa terganggu karena kerasnya kipas angin atau terlalu dinginnya AC. Karena ini juga tidak jarang mengganggu dan menjadi hambatan dalam proses komunikasi. Orang yang sedang sakit, kepala sedang pusing, sulit sekali untuk mengikuti jalannya proses komunikasi karena pikirannya bisa terpecah kemana-mana. Yang keenam juga ada objek lain di tengah-tengah secara membicarakan suatu topik, tiba-tiba ada objek lain gitu, jadi terganggu yang bisa mengganggu perhatian kayak gitu, mengganggu perhatian audiens. Misalnya ada yang membawa koran atau majalah yang isinya sangat menarik atau beritanya sedang heboh lagi tren-trennya gitu ya. Masalah-masalah lain dalam menerima pesan dalam suatu proses komunikasi adalah adanya persaingan itu antara pendengaran dan penglihatan. Yang didengar lain, yang dilihat lain, menjadikan orang gagal fokus gitu. Jadi dia itu gagal fokus di tengah proses komunikasi. Banyak juga rintangannya, digeser kursi atau tiba-tiba ada suara gaduh, suara kursi digeser, suara ambulan lewat, suara mobil pemadam lewat, ada tabrakan dan lain-lain yang bisa mengalihkan perhatian, lampu yang tiba-tiba mati atau pengeras suara yang berbunyi aneh atau terputus-putus. Ruang acara berdekatan dengan suara musik. Bila ada suara azan, sering orang menghentikan pembicaraan. Suara tembakan membuat orang kaget, juga bisa mengganggu, menghambat komunikasi kayak gitu ya. Banyak juga hambatan-hambatan lainnya. Yang keenamnya ada ada cara penyampaian. Pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi mempunyai arti yang berlawanan. Misalnya, membicarakan pentingnya transportasi, tapi bersamaan juga membicarakan besarnya biaya transportasi itu sendiri gitu. Penyampaian pesan secara terburu-buru, menyampaikan banyak gagasan tapi disampaikan secara sekaligus tanpa memelihaminya, seperti mengumpahkan seember air ke lubang botol yang kecil. Pesan berantai melalui beberapa orang yang tidak kurang sempurna menangkap makna pesan. Sering penerima terakhir menerimanya dengan sangat berbeda gitu dari maksud pesan tersebut aslinya gitu ya. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam semester 3 ini untuk mengulas apa yang saya telah pelajari dalam MK Pak Teguh ini. Untuk mengulas kembalinya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Video ini dibuat dengan dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester UAS mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen
Ngampu, Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB, at Teguh Setiadi 211082. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.